Pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan beberapa alasan kenapa mereka harus benar-benar mempertahankan prinsip mempercayai agama nenek moyang mereka. Apa alasan mereka? Bukankah yakni sekedar mengatakan la ilaha illallah sudah cukup? Dan sejarawan mengatakan ada sekitar 4 alasan kenapa mereka orang-orang kafir yang Quraisy benar-benar menjaga dan mempertahankan keyakinan serta ideologi mereka semua. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan pertama itu adalah pertimbangan ekonomi. Ini tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, status Makkah itu sebagai pusat apa? Sebagai pusat ibadah, itu yang pertama. Karena memang Makkah ini tidak bisa lepas dari 2 status. Status pertama sebagai pusat peribadatan. Hampir setiap tahun orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk apa? Untuk beribadah, untuk haji, untuk tawaf yang di sana. Dan ini adalah salah satu di antara aset dan ini adalah salah satu di antara income dan devisa yang paling besar dari sisi ekonomi. Tidak bisa digambarkan yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa patung yang ada di sekitar yani Ka'bah? Ada sekitar 360. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah hadis sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak dalam peristiwa apa? Fathu Makkah ya ini. Begitu banyak, enggak bisa dibayangkan oleh masyarakat yani jahiliyah. Kalau seandainya benar-benar konsekuensinya mereka harus menerima dakwah tauhid, otomatis devisa dan pemasukan ini akan semakin berkurang. Ekonomi akan semakin amburadul. Kemudian berhala-berhala yang selama ini mereka kultuskan dan mereka agungkan otomatis akan dihancurkan dan akan disingkirkan. Padahal ini menjadi salah satu sumber utama devisa terbesar dengan datangnya para masyarakat min kulli fajjin amik dari segala penjuru dunia untuk melakukan ibadah di situ. Kemudian status yang kedua yang tidak bisa dipisahkan. Makkah itu statusnya sebagai pusat perdagangan ya nih jemaah. Makanya kita mengenal penduduk Makkah itu profesi hampir mayoritas mereka adalah para saudagar dan para pedagang. Bahkan didedikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy, rihlatas syita'i was-shaif. Beda dengan penduduk Madinah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini pun sudah mengakar bertahun-tahun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 status Makkah Al-Mukarramah sebagai pusat peribadatan dan pusat yakni perdagangan inilah yang diharapkan dari dulu bisa menghasilkan pemasukan dan devisa yang cukup yakni banyak. Karena pertimbangan yang pertama, pertimbangan ekonomi, pertimbangan duniawi inilah masyarakat yakni jahiliyah itu tidak serta-merta mau menerima dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni jamaah. Kemudian alasan yang kedua itu adalah karena mereka tidak bisa meninggalkan keyakinan nenek moyang mereka. Ini adalah alasan yang kedua. Dan ini perlu kita bahas tuntas jamaah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang jahiliyah ketika didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjawab dengan satu jawaban yang hampir sama atau mirip. Ayat 23. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna ala aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam surat Zukhruf ayat 23, ini sudah menjadi sunatullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dan mengirim suatu utusan di satu distrik atau perkampungan kecuali utusan tersebut harus memberikan tanzir, peringatan kepada kaum tersebut, kecuali illa qala mutrafuha, orang-orang yang sudah merasa nyaman, orang-orang mewah, orang-orang yang selamanya hidup berkelimangan dengan harta. Apa yang mereka katakan? Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Kenapa engkau mendakwai dengan seperti ini? Kami selama ini sudah cukup dengan nenek moyang, dengan kepercayaan mereka. Kami tinggal meneruskan dan melestarikan saja tradisi dan ritual mereka semua. Ini adalah jawaban yang diutarakan oleh setiap kaum ketika diutus kepada mereka setiap nabi. Dan ini menjadi satu sunnatullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti nenek moyang dan tradisi mereka, terutama dalam hal ibadah, inilah yang menjadi salah satu faktor terbesar penghalang masuknya hidayah kepada mereka. Kemudian alasan yang 3 sebelum terakhir, karena mereka memahami betul intisari dan makna yang terkandung dari lafaz la ilaha illallah, lafzul jalalah. Dan ini penting sekali jemaah. Karena lafzul jalalah ini tidak sekedar diucapkan, tapi di balik itu semua menyimpan konsekuensi yang amat besar. La ilaha illallah tidak hanya sekedar kemudian kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ada konsekuensi. Mereka harus meninggalkan apa? Seluruh yang bentuk kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, At-Tauhid awalan ya du'atal Islam. Prioritaskan wahai para dai, para mubaligh untuk menanamkan nilai-nilai tauhid. Dalam kitab ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Albani menekankan akan pentingnya setiap muslim itu memahami urgensi dan makna
serta tafsir dari lafdzul jalalah itu sendiri. Kalau kita melihat yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka susah mengatakan la ilaha illallah? Beda dengan orang-orang zaman ini. Bahkan para artis pun bisa mengatakan la ilaha illallah dalam sinetron-sinetronnya. Kenapa mereka susah? Seakan-akan lesan mereka keluh untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini menyimpan banyak konsekuensi besar. Karena mereka adalah si empunya bahasa Arab. Dan la ilaha illallah itu bukan sekedar diterjemahkan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena mereka mengakui bahwasanya sebagai pencipta Di dalam surat Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Ini adalah bukti bahwasanya yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir ketika itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Pencipta, pemberi rizki. Mereka mengakui siapa yang menciptakan alam semesta ini? Al-Qur'an menyebutkan pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada duanya pencipta alam semesta ini. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih memvonis mereka sebagai orang-orang musyrik, sebagai orang-orang kafir? Karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan jamaah. Maka oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di kalangan para tafsir dan para mufassirin mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki tafsiran la ma'buda li haqqin illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak dan wajib untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna inilah yang benar-benar tidak mungkin diucapkan oleh lisan orang-orang kafir Quraisy kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Karena mereka mengakui secara penciptaan, secara rububiyah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Tapi dalam menyembah, tunggu dulu. Kita nggak bisa meninggalkan berhala-berhala yang banyak sekali yang menjadikan mereka susah untuk menerima dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan yang terakhir, yang keempat itu adalah fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan. Jadi persaingan dan perseteruan antar suku ini memang tidak bisa terelakkan jemaah. Dan ini sudah terjadi dari zaman dulu, terutama di antara Bani yang kebanyakan para Bani ini itu masih dalam payung yang sama, yaitu suku Quraisy. Nah, kalau kita runtut jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu contoh misalnya Abu Jahal, itu kan generasi kedua. Abu Jahal ini adalah generasi kedua. Generasi pertama itu pamannya siapa? Al-Walid ibnu Mughirah. Masih ingat dulu ketika membongkar Ka'bah dalam renovasi, nggak ada orang yang berani kecuali Al-Walid ibnu Mughirah. Ini adalah pamannya, saudara dari ayahnya. Abu Jahal itu asli namanya adalah Amr ibnu Hisham ibnu Al-Mughirah. Hisham ini adalah saudara dari Al-Walid ibnu Mughirah, Al-Makhzumi. Lah ternyata kalau kita runtut Bani Makhzum dengan Bani Abdi Manaf, meskipun berada di satu payung suku yang sama, suku Quraisy ini saling berseteru. Maka persaingan dan fanatisme kesukuan ini benar-benar tidak bisa terelakkan. Dan kita tahu Nabi SAW dari Bani Abdi Manaf, sedangkan Abu Jalin dari Bani Makhzum. Lah kita fokusnya ke sini saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya pun demikian, Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan kisah perseteruan yang itu hampir tidak ada ujung-ujungnya antara dua bani ini, antara Bani Makhzum dengan Bani Abdi Manaf. Sampai-sampai Abu Jahal pernah menuturkan, "Idza at'amu at'amna wa hamalu hamalna wa a'tau a'taina." Jadi ketika datang para hujjat, dulu sudah orang zaman jahiliyah banyak yang sudah haji. Itu Bani Abdi Manaf, Masya Allah, mereka terkenal dengan kedermawannya. Mereka ngasih makan. Melihat Bani Abdi Manaf ngasih makan, Bani Makhzum pun ikut menyainginya. Kalau seandainya hamalnya ikut bantu, menggotong, meringankan beban orang-orang yang sedang ngaji, mereka pun turun tangan. Dan itu diakui oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Sampai Abu Jahal mengatakan, ketika antara dua bani ini sudah mentok, skornya satu-satu, lah ada satu jawaban dan ada satu argumentasi yang tidak bisa ditolak oleh Bani Makhzum. Ketika Bani Abdul Manaf mengatakan apa? Ketika skornya satu-satu terus, mereka mengatakan Bani Abdul Manaf, "Fina atau minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama." Kamu pengen apa? Bani Makhzum, ente semua pengen nyanyi kami. Dari Abdi Manaf ini ada seorang nabi yang itu menerima wahyu dari sama. Apa komentar dari Abu Jahal ketika itu? Kalau sudah sampai mengatakan dia itu mentok, kita nggak bisa lagi untuk menyaingi mereka. Sampai mengatakan bahwasanya fama tanudrik hada. Bagaimana mungkin? Karena tidak ada satupun di antara Bani Makhzum yang mengakui, ada satu yang mengakui sebagai seorang nabi. Tapi tetap karena kesombongannya dia mengatakan bahwasanya wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiq. Meski demikian, meski skornya 0-1 kita kalah, tapi tetap kita selamanya tidak akan mengimani dan tidak akan membenarkannya.